好的。大家下午好，那在哪儿呢？pada di mana teman-teman？今天是上班时间，可能大家都在公司，有的在家里是吧？ini hari kerja, mungkin teman-teman ada di kantor, ada juga yang mungkin di rumah ya. Oke, 好，那我们就开始今天的回答问题节目。Jadi kita akan mulai program menjawab hari ini. Teman-teman, saya akan mulai jawab dari yang pertanyaan hari Sabtu ya. Oke. 我们先看一下星期六的问题。sambil saya share whiteboard. Oke, sudah ya. 我看一下星期六的问题。Oke, pertanyaan dari Yunita ya. 老师 mau tanya di film Mandarin kenapa 用餐 mereka bilangnya 用膳. Oh, kenapa bukan CH ya yang pakai angin? Oh, bukan. Istilah yang dipakai bukan yang itu ya. Jadi sebentar, saya balik ke whiteboard. Jadi yang kita bilang 用餐 itu memang bahasa yang kita pakai sekarang, 用餐. Atau maksudnya biasanya kita bilang 吃饭, 对吗? Nah, 用餐 selalu kecoret sebentar ya. 用餐. Nah, ini hurufnya memang bacanya 用餐. 用餐 ini memang bahasa yang dipakai maksudnya sekarang ini gitu. Artinya makan. Tata bahasa banget gitu ya. Kalau misalnya kita bilang 吃饭 boleh nggak? Boleh. Cuman biasa aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai bahasa yang lebih kita bilang lebih levelnya lebih tinggi, ya udah 你用餐了吗? 大家用餐了吗? Ini hurufnya memang bacanya can. Nah, kalau yang Yunita dengar 用膳 itu dia tulisannya ini. 用膳. 善良的善. Shan. SHAN. Nah, yungnya sama. Nah, 用膳 itu sama dengan makan, tapi ini adalah bahasa zaman dulu. Untuk zaman sekarang, misalnya di konteks kayak sekarang, udah jarang dipakai ya. Biasanya film-filmnya yang bajunya masih baju-baju yang kuno gitu ya, bukan baju modern. Nah, 用膳 ini adalah bahasa makan, maksudnya 你用膳了吗? 皇上用膳了吗? 皇上 maksudnya raja ya. Jadi ini makan artinya sama, cuman kosakata yang digunakan di zaman dulu dan sekarang ini udah jarang banget dipakai. Nah, shan ini dipakai di konteks mana nanti saya kasih tahu ya. Jadi yang Yunita dengar yang ini, 用膳 dan dia bacanya SHAN ya. Kalau ini chan, 用餐 yang atas yang sering saya tanya ke teman-teman. Makan ya. 大家用餐了吗? 用餐了 artinya sudah makan ya. 吃饭了吗? 可以吗? 可以, boleh ya. Nah, 吃饭 mungkin kayak lebih bahasa umum, bahasa pasar, bahasa biasa-biasa ya. Kalau 用餐 kita bilang misalnya kita ketemu orang yang lebih senior atau kita dalam pertemuan yang lebih formal, kita bisa bilang 你用餐了吗? Ya, jadi orang nggak tahu berarti bahasa Mandarinnya levelnya beda ya gitu ya. Nah, kalau 用膳 itu makan zaman dulu ya. Nah, sekarang saya akan kasih shan ini dipakai sekarang ini dipakai di mana? Misalnya gini. Shan. Shan. Shan fei. Teman-teman tahu fei? Shan fei. Fei ini adalah biaya. Ya. Jadi shan fei artinya biaya makan. Contoh misalnya teman-teman terima laporan keuangan, ada biaya makan, atau terima brosur yang misalnya paketnya termasuk biaya makan, namanya shan fei. Shan fei itu biaya makan. Atau mungkin teman-teman sekolahin anak gitu ya, terus dikasih juga flyer, misalnya tempat tinggalnya, terus detailnya ada, misalnya shan fei, contoh ada item ini. Nah, shan fei di sini maksudnya biaya makanan. Dia dipakai di sini. Ya, tidak bilang misalnya 餐费没有说这样说膳费. Jadi 膳 dipakai di konteks yang ini ya, biaya makan. Biasanya
untuk konteks yang tertulis gitu ya, biaya makanan berapa gitu. Nah, terus teman-teman kalau terima brosur lagi, yang misalnya paket traveling gitu ya, terus dia ada tulis gini, shansu. Misalnya contoh, shan, susah, susah的su. Shan, su. Su ini adalah susah. Ini saya boleh hapus yang Yongsan. Boleh ya, ini udah di screenshot kan? Yongsan saya hapus ya. Oke. Nah, su yang ini dari su. Dari sushe. Sushe artinya apa? Kalau yang apa pernah misalnya sekolah ke luar negeri pasti tahu. Sushe itu adalah asrama. Ya, asrama ya. Nah, kira-kira sansu berarti apa? Ya, sansu berarti makan dan tempat tinggal maksudnya ya. Jadi fasilitasnya meliputi misalnya sansu. Oh, berarti teman-teman tahu oh, berarti dia udah termasuk makan sama tempat tinggal ya. Jadi shan dipakai di istilah-istilah seperti ini maksudnya ya. Kalau yung shan, Laoshi boleh nggak saya pakai untuk menggunakan kosakata yang zaman kuno itu? Boleh nggak? Boleh aja sih, tapi zaman sekarang udah jarang banget orang pakai ya, di konteksnya kita sehari-hari udah jarang pakai. Di konteks sehari-hari pakai shan-nya untuk yang kayak gini yang saya kasih contoh, misalnya shan fei, shan su, oh, 我不包括上述 misalnya, 你们在这儿住，我不，misalnya, oh, 你们拿了这个 package 不包括上述, artinya oh paket yang Anda ambil ini tidak termasuk makan dan tempat tinggal. Berarti cuma travelingnya doang. Misalnya teman-teman jalan-jalan, nah ambil paket-paket wisata yang oh pergi tapi tidak termasuk makan dan tempat tinggal. Berarti nanti cari hotel sendiri sama makan sendiri. Misalnya contoh gitu ya, shansu. Halo, saya lanjut pertanyaan berikutnya sambil tunggu teman-teman screenshot-nya. 再来是 pertanyaan dari Sri ya. Gaji boleh pakai 薪水 nggak? Boleh ya. 工资薪水都可以, itu sinonim ya. Jadi teman-teman kalau memang pengen pakai 薪水 itu silakan ya. 薪水 kayaknya saya sudah pernah bahas. 薪水. Oke, silakan screenshot dulu. Sudah oke, nanti saya hapus. Oke, halo Ma. Halo, oke ya, saya clear. Nah, 薪水. 薪水的薪是这个 bagi mungkin teman-teman yang kemarin nggak ikut bisa tahu 薪水 nah ini adalah gaji ya 薪水 水nya 水 air ya 薪水 sama dengan 工资 yang dipelajari di modulnya kita ya sinonim boleh pakai dua-duanya bebas. 再来是 pertanyaan dari Theo. Theo tanya, 老师尽我的能力 I will do my best atau I have do my best. Bedanya apa? Oh, oke. Maksudnya sudah melakukan sama akan melakukan gitu ya. Nah, kalau 尽我的能力 maksudnya misalnya ini 我会尽我的能力 berarti saya akan, berarti belum melakukan ya. I will do my best. Kalau misalnya saya udah melakukan ya 我已经尽力了 ya. 我已经 tambahkan 已经 artinya sudah already ya. Boleh teman-teman tambahin gini ya. 我已经尽力了。已经尽力了。Berarti ini sudah. Saya sudah melakukan bagian yang terbaiknya saya gitu ya. 我已经尽力了。Ya, bahasa Mandarin mungkin kelebihannya dibandingkan Inggris. Kalau Inggris kan dia ada present tense dan segala macam past tense. Nah, kalau bahasa Mandarin yang sudah dilakukan dia boleh pakai ijing gitu, sama ada le-nya. Ya, mungkin dia lebih simpelnya di situ ya. 我已经尽力了. Berarti kita tahu orangnya memang sudah melakukan yang the best ya. 我已经尽力了. Silakan teman-teman di screenshot dulu.
ya 尽量 sama 尽量 lebih ke 我尽量 ya 我已经尽量了我已经尽力了 都可以ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Henry Chandra. 老师 perbedaan 相信自己 sama 信心 apa ya? Oke. 相信自己 itu percaya diri sendiri. Berarti 相信 kata kerja, 自己 itu diri sendiri ya. Nah, kalau 信心 percaya diri, kata benda. Kalau dari jenis katanya berbeda. Ya, sebentar saya tulis. Ya. Tadi 相信自己. Ya, teman-teman, bentar ya, jangan ketik dulu biar guratannya tidak terpotong. 相信自己. 相信自己. Nanti saya kasih kalimatnya biar tahu bedanya. Tadi yang saya bahas, 相信 ini adalah verb. 自己 itu adalah noun ya, diri sendiri maksudnya. Percaya diri sendiri ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kebetulan barengan. Mungkin teman-teman berpikir, ini bukannya sama aja ya? Sama nggak teman-teman? Selain bacanya beda, artinya juga beda. Terus bedanya apa lagi? Coba kasih tahu saya. Sebelum saya lanjut dulu. Kebetulan mereka barengan ya. Jadi saya nggak perlu tulis lagi, tinggal teman-teman bandingin. Bedanya apa? Goresannya berbeda. Bedanya di mana? Nggak sama ya. Ya yang tahu sih pasti tahu nggak sama. Tapi kalau sekilas, oh bukannya sama ya? Kayaknya maksudnya salah tulis ya. Ya bunyinya beda betul. Maksudnya bentuknya. Kalau sekilas dilihat kan hampir sama, benar nggak? Nah, jumlah guratan. Jumlah guratan sama. Iya, betul. Satu nggak nembus, satu nembus ya. Satu nggak nembus maksudnya gini. Kalau ijing de i artinya sudah atau maksudnya kita menyatakan sudah, kita lakukan sudah gitu ya. Yang ini, yang i. Dia kalau pas nulis memang harus setengah. Ininya harus setengah. Kelihatan nggak? Ininya harus, maksudnya di setengahnya gitu. Nah, kalau ziji de ji itu dia tidak boleh lewat. Ya, cuma beda begitu doang sih. Nah, nanti kalau teman-teman ketik juga sama ya. Tapi kalau ketiknya pininnya benar sih harusnya nggak ke mix. Karena kan ini YI, ini JI. Ya. Nah, cuma kalau sekilas tulisan, kayaknya mirip-mirip ya. Ya, cuma beda di tadi lewat sama nggak lewat ya. Oke, saya lanjutin untuk 相信自己. Nah, bedanya adalah jenis katanya. Tadi xin-xinnya. Oke. Ini saya hapus saja. Yang xin shui. Sama yang 我已经尽力了 ya, saya hapus juga. Nah, tadi ada sin. Bedanya apa? Ya, sekilas kan kayaknya sama ya. Sin. Ini kata benda. Percaya diri gitu ya. Nah, ini noun. Jenis katanya noun. Kalau ini percaya pada diri sendiri. Ya, sekilas kayaknya sama aja ya, apalagi di bahasa Indonesia-nya. Nah, untuk kalimatnya, kalau sin gitu ya, kita bilang 你要对自己有信心. Kamu perlu memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri ya. Ini kalimatnya. Nih. 要对自己有信心. Sin. 你要对自己
有信心 titik. Artinya kamu perlu atau mesti percaya sama diri sendiri. Nah, lalu kalau saya mau pakai istilah 相信自己 untuk konteksnya sama, maka kalimatnya adalah 你要相信自己. Ya, posisinya mereka, cara penggunaannya berbeda, benar nggak? Karena 相信 ini verb soalnya ya. Jadi kalau 信心 kan noun, sehingga dia perlu 对 terhadap. Nah, kalau ini yang kalimat yang pakai 相信自己 nggak perlu pakai 对 maksudnya ya. Oke, saya tulisin. Misal, saya nggak mau pakai 信心, tapi saya mau pakai 相信自己 dengan menyatakan arti yang sama. Maka 你要相信自己. Sampai di sini kelihatan bedanya. Kalau diartikan sih kayaknya nggak kelihatan beda ya, tapi kalau diaplikasikan di kalimat. Jadi maksud saya teman-teman boleh pilih salah satu. Tui itu terhadap, bukan harus. Harus ini, yao. Di sini yao artinya harus. Konteksnya yao di sini artinya harus ya. Menekankan bahwa kamu harus begini ya. Selain artinya yao artinya mau, tapi di konteks ini artinya harus. Kalau tui ini artinya terhadap. Ya. Jadi beda. Kan tadi saya jelasin dengan jenis katanya berbeda. Xin sama 相信自己. Nah, terus saya aplikasikan ke kalimat. Dua kalimat ini artinya sama. Cuman cara penggunaannya ya. 你要对自己有信心. Berarti mau pakai kosakata 信心 sehingga perlu 对. 你要对我有信心. Sama, tinggal ganti ya. Misalnya, kamu perlu percaya dong sama saya misalnya gitu ya. 你要对我有信心, perlu percaya sama saya. 你要对你的孩子有信心. Kamu perlu percaya sama anak kamu ya. Tinggal teman-teman ganti maksud saya. Kalau pakai 信心 formatnya seperti ini. Terus kalau misalnya kamu perlu percaya sama anak kamu. Nah, berarti 你要相信你的孩子 ya. Ini diganti. 相信 itu verb soalnya. Oke, sampai di sini sudah kelihatan ya bedanya. Kalau sudah saya lanjut. Oke, sambil teman-teman screenshot ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Golegyo. 怎么说 usaha catering kecil-kecilan ya. Usaha catering kecil-kecilan 也可以说饮食生意 饮食生意 berarti makanan dan minuman gitu ya yang kecil-kecilan. 可以，我做饮食生意 berarti bisnis makanan ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Halo Ma, sudah oke? Saya hapus ya teman-teman. Halo ya, sip, saya hapus. Jadi usaha kecil-kecilan untuk catering ya. 我做饮食生意. Sebentar, di sini aja ya. Next. Insheng bisnis makanan ya. Ya, oke. Insheng. Oke. Sheng ya. Bentar. Ya. Insheng
Shengyi itu bisnis, 饮食 itu makanan ya. 饮食生意，这个我写好一点。tadi kecoret. Oke, ya, 好了。饮食生意 bisnis makanan ya, bisnis kecil-kecilan. Sambil tunggu teman-teman screenshot. 烹饪生意也可以, Pak Benny ya. 烹饪 itu memasak ya, 烹饪生意也可以. Karena ini maksudnya banyak istilah dalam jenis misalnya makanan, masakan gitu ya. 烹饪生意也可以, 饮食生意也可以. Terus 你对自己要有信心. Boleh Pak, Pak Benny juga ya. 你对自己要有信心 tadi yang saya bikin contoh kalimat ya. Oke, 再来是 saya lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Yunita juga. Selain caputo boleh pakai takai? Ya boleh. Kemarin kita bahas ya tentang caputo sama takai. Cuman bedanya adalah posisi ya. Oke, ini udah dicatat, saya tulis di bawah aja. Takai. Takai. Ini takai. Kira-kira. Oke. Terus kemarin kita bahas ada caputo ya kan ya. Nah, ini teman-teman mana ya? Teman-teman catat dulu deh ya. Caputo. Catat dulu, nanti saya kasih contoh dalam kalimat. Mereka memang sama, tapi posisinya di kalimat itu berbeda ya. Caputo. Oke. Catat dulu. Habis itu saya clear dulu ya. Biar saya bikinnya agak ke atas. Jadi muat untuk kalimat ya. Caputo. Halo, Ma. Takai kira-kira. Terus caputo yesu kira-kira. Cuman posisinya di kalimat yang berbeda ya. Oke, halo. Ya, saya hapus dulu. Pakai. Misalnya contoh 我大概seperti konteks materi kita aja ya. 我大概在这家公司工作了2年。我大概 ini kalimat lengkap. Nanti saya kasih yang pendek. 这家公司工作了2年。Oke. Kalau kalimat lengkap ya, 我大概在这家公司工作了2年. Saya kira-kira kerja di perusahaan ini sekitar 2 tahun ya. 工作了2年. Nah, kalau misalnya 老师 saya mau yang pendek aja, berarti 你在这家公司工作了多长时间? Nah, jawabnya adalah 大概2年 ya. Oke ya. Kira-kira 2 tahun, 大概2年了. Oh, kira-kira 2 tahun, ya enggak? Nah, terus caputo dipakai di mana? Di sini. Caputo 2年了, ya.
kalau di posisi kalimat pendek kan masih sama apa di depan ya, 差不多2年了。那我在这家公司工作了差不多2年了。Jadi kalau misalnya mau masuk ke kalimat yang panjangnya yang posisinya berbeda ya. Kalau ini kan kelihatan 差不多-nya tetap di depan 2年-nya gitu ya kalau jawaban pendek. Ini jawaban pendek. Kalau kita jawab pendek-pendek saja. Maksudnya, oh kira-kira 2 tahun. Nggak kelihatan beda kan? 大概2年了，差不多2年了。Oke? Kayak tadi jawabannya, apa? 你在这家公司工作了多长时间? Terus teman-teman bilang, oke, 老师 saya jawabnya pendek aja. Berarti 大概2年了，差不多2年了。Nah, kalau kalimat panjang, 我大概在这家公司工作了2年。Nah, kalau 差不多 ditaruh di mana? 我在这家公司工作了差不多2年了。差不多-nya di sini ya. Teman-teman screenshot dulu, baru saya kasih kalimat yang panjang pakai 差不多。好了吗？ Sudah di screenshot? Kalau sudah, biar saya hapus ya yang atas. Jadi nggak tulis ulang ya. Oke, 谢谢。我在这家公司ya, jadi teman-teman yang ini bisa kelihatan bedanya. 我在这家公司工作了差不多2年。多2年 ，OK， 在这家公司工作了差不多差不多2年。Oke, le-nya mau ditaruh di belakang juga boleh, kayak kalimat yang ini boleh. Ya, 没问题的，都可以。我在这家公司工作了差不多2年。Kalau kalimat panjang baru kelihatan beda. Kalau maksudnya kalimat pendek kan nggak kelihatan. Hampir sama, karena 差不多 sama 大概dipakai di depan. 差不多 itu sebenarnya kurang lebih ya. Terus bisa digantikan dengan 大概 kira-kira. Sampai di sini perbedaan 差不多 sama 大概 oke? 我在这家公司工作了差不多2年。我大概在这家公司工作了2年。Sampai di sini oke? Ya, jadi bedanya di situ. Terus saya mau kasih satu perbedaan. Ya, 差不多 bisa arti lain, artinya lumayan, betul. Tapi bukan di konteks ini ya. Kalau ini kan kurang lebih. 差不多 itu dia banyak arti. Ya, oke. Di sini mereka sinonim. Terus saya kasih tahu, oh maksudnya perbedaan posisi ketika mereka ditaruh di kalimat panjang. Kalau untuk kalimat pendek kelihatan tidak ada beda, karena taruhnya di depan semua ya. 大概2年，差不多2年了。Oke, nah kalau ini oke, saya hapus dulu. Saya boleh hapus? Sudah oke ya, oke. Nah, tadi kan 差不多 artinya lumayan, ya artinya lumayan betul. 差不多 artinya kurang lebih lah gitu. Itu boleh untuk jawaban yang kita bilang lumayan ya. 你学汉语学得怎么样？差不多了。Nah, berarti di situ bukan ya kurang lebih artinya lumayan lah, ya boleh lah gitu ya, 还可以. Nah, 差不多 itu boleh dipakai untuk jawaban seperti itu. Tapi ada satu yang mereka itu
nggak boleh sama, maksudnya nggak boleh dipakai barengan. Contoh ya, oke, 他们长得，ya, jangan ketik dulu sebentar teman-teman. Guratan saya kepotong. 长得差不多。Nah, kalau dipakai di sini maksudnya kan ada caputo, tidak boleh digantikan dengan takai untuk konteks yang ini ya. Nah, saya kasih pinyin dulu, Chang. Tamen Chang de caputo. Chang itu artinya tumbuhnya. Jadi misalnya, oh mereka itu kakak beradik gitu ya. Tamen Chang de caputo artinya mereka tumbuhnya, maksudnya dari kelihatan fisiknya itu tidak jauh berbeda ya, caputo. Sehingga caputo di sini boleh nggak digantikan dengan takai yang tadi? Tidak boleh. Cuma boleh pakai satu ini aja. Ya, misalnya saya contoh saya punya adik perempuan ya. Nah, terus teman-teman ketemu adik perempuan saya. Oh, 他们俩长得差不多, artinya oh mereka berdua mirip gitu ya. 老师和他的妹妹长得差不多, artinya mirip-mirip gitu mukanya kayak gitu. Nah, itu namanya 长得差不多. Contoh, 我和哥哥长得差不多 artinya saya dan Koko tuh mirip-mirip gitu ya. Nah, 长 di sini artinya tumbuh. Nah, cuma kalau kita artikan tumbuhnya mirip-mirip kan mungkin orang bingung ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kita nggak artikan, tapi bahasa Mandarin bilangnya 长得差不多. Artinya berdua tuh mirip-mirip gitu ya, kurang lebih sama. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan adalah tidak boleh bilang 他们长得大概 ya. Karena dan tadi pengertiannya oh caputo sama takai sinonim gitu ya. Nah, untuk konteks ini tidak boleh ya. 他们长得差不多 titik, tidak bisa digantikan dengan takai. Oke. 他们长得差不多. Artinya mereka berdua tumbuhnya mirip-mirip ya, karena kakak beradik atau mungkin kembar. Ya, oke. Sambil tunggu teman-teman screenshot, sambil catat arti-artinya. Caputo boleh dipakai untuk makanan? Ya, boleh. Yang seperti yang kita bilang, ya lumayan lah. Bisa, 我做的菜怎么样? Terus teman-teman bilang, 差不多还可以吧? Boleh lah, masih boleh lah gitu ya, 还可以. Terus, 差不多 hampir bisa. Maksudnya apa ya? Hampir bisa. Boleh kasih contoh konteksnya ya. Kalau untuk jawaban pertanyaan bisnis sekarang, gimana? 差不多 ya lumayan, 还可以, 也可以 ya. Terus sambil saya tunggu teman-teman screenshot ya. Sri Novi, 老师中文和汉语区别是什么? Oke, ini saya hold dulu ya. Ini berapa kali saya jawab, sudah saya jawab sebenarnya, tapi saya hold dulu bentar ya. 差不多 artinya bagus. Yang artinya bagus gimana tulisnya? Artinya bagus. 也是这个差不多. 差不多 ini pinin yang benarnya ya. CHABUDUO ya, cabuto. Oke, kalau gitu untuk cabuto sama takai sudah beres ya. Yang penting yang tadi saya juga mau bilang bahwa 他们长得差不多 biar teman-teman nggak gantikan dengan takai karena nggak boleh digantikan dengan takai. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Golegyok ya, masih pertanyaan dari Ibu Golegyok. 老师 mengapa 星夜 dibaca hangye? 星夜 dibaca hangye. Oh, oke. Ya. Ini ya maksudnya ya. Ya. Ini namanya toinzi ya. Hangye. Di sini harus baca hangye, Bu. Hangye. Kalau sing, kita udah pernah belajar. Hai. Ya. Kalau yang melihat huruf Mandarin pasti tahu ya, oh ini kenapa sih hurufnya sama tapi kok bacanya beda ya, suka-suka ya.
bukan. Dia memang ada pasangannya gitu ya. Hai Sing. Kalau teman-teman nanti udah nggak, maksudnya teksnya udah nggak pakai Hanyu Pinyin, maka ketemu huruf begini, maksudnya kosakata gini dan gini gitu ya pasangannya, maka kita perlu baca hang. Di sini harus baca hang ye. Nggak bisa xing ye, bukan. Meo xing ye. Nggak ada kosakata xing ye. Nah, tapi kalau ketemu huruf Mandarin berdua dipasangin begini, maka ini bacanya hai xing. Masih oke. Masih ingat nggak? Oh, hai kei, hai xing. Benar nggak? Tadi kita dari tadi bahas, oh makanan, bisnis, oke lah gitu ya. Kita nggak mau jawab terlalu gimana, gitu. Oh, masih oke lah gitu ya. Nah, maka jawabnya hai xing, hai kei. 你学汉语学的怎么样？还行吧。Oh, saya belajar bahasa Mandarinnya masih oke. Ini, 还行. Nah, terus kalau misal, 你做什么行业? Kamu kerja di bidang apa? Maka pakai ini, 行业. Ya, teman-teman kalau ketik pinyin dia keluar kok dua-duanya karena memang dia adalah tuo yin zi. Teman-teman masih ingat ya? Tuo yin zi, tuo banyak in bunyi zi huruf. Jadi ini termasuk tuo yin zi. Dia punya bunyi yang berbeda-beda ketika di konteks tertentu ya. Contoh ini hang dipakai lagi di in hang. Nah, di sini nggak bisa pakai, misal, oh ini huruf Mandarinnya in, terus ini sing apa hang ya? Ini sudah pasti bacanya hang. In hang itu artinya bank. Ya. Nggak ada in sing, meo, nggak ada kosakata in sing, jadi nggak bakal ketukar ya. In hang. Oke, halaman. Silakan di screenshot dulu ya. Jadi toyinzi nanti kalau memang udah mulai belajar huruf Mandarin pasti ketemu banyak yang kayak gitu. Terus ini bacanya yang mana ya? Nah, memang dia punya pasangannya, jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau kita udah terbiasa, kita udah menguasai banyak kosakata, pasti teman-teman tahu, oh ini berarti bacanya ini gitu ya. Oke, halo Ma. Nah, karena bahas huruf ini, saya kasih ini baca apa ya? Oke. Nggak usah hapus ya. Ada satu yang saya boleh kasih ke teman-teman dan menurut saya filosofinya juga bagus ya. Kebetulan lagi bahas huruf ini. Jadi saya keingat kalau teman-teman pernah dengar hang-hang ya, agak ke atas posisinya biar enak tulisnya. Oke. Ini bacanya apa? Yang ini berarti bacanya apa? Teman-teman coba tebak. Zhuangyuan itu adalah juara. Kalau teman-teman pernah nonton film zaman dulu, kayak anak muda, terus dia pikul ransel gitu ya, ransel yang dari kayu, terus katanya mau ujian negara ke Beijing gitu ya. Nah, 因为要考状元 Zhuangyuan ini adalah juara satu, dan dimana kalau orang juara satu itu pasti bisa jadi pejabat nomor satu di sebuah kota, dan semua orang berlomba-lomba untuk itu. Kayak sekarang mungkin orang bilang ujian PNS gitu ya. Nah, ini kira-kira pakai sing atau pakai hang? Kan tadi sing, hai sing masih oke gitu ya. Oh, berarti artinya lebih ke situ. Nah, hangye itu kan bidang, terus in hang bang. Berarti di sini dua huruf ini akan dibaca. Ya, sebentar, saya lihat ada chattingan nggak yang masuk. Iya, bacanya hang. Tuh, hang hang chu zhuangyuan. Sebentar ya, hang. Hang hang chu zhuangyuan artinya setiap bidang itu ada juaranya. Kan tadi Zhuangyuan saya udah jelasin ya, juara, maksudnya orang-orang yang hebat gitu ya. Nah, jadi hang hang chu zhuangyuan sebenarnya saya suka kata-kata ini kenapa? Jadi misalnya gini ya, contoh lah, misalnya ada anak yang dia memilih profesi sebagai juru masak. Nah, sedangkan mungkin orang tuanya berpikir bagusnya jadi accounting gitu loh, nanti
Maksudnya duitnya lebih banyak, misalnya contoh. Nah, tapi sebenarnya setiap bidang itu ada juaranya, ada ahlinya ya, ada ahlinya. Jadi ya kata-kata ini yang melukiskan bahwa setiap bidang itu bagus dan setiap bidang itu punya juaranya masing-masing ya. 所以行行出状元，别担心gitu ya. Jangan khawatir ya, pilihan ya mereka jalanin, yang penting mereka senang, mereka minat. Itu doang ya, supaya mereka bisa jalanin dengan happy dan dengan sepenuh hati. 所以我们说行行出状元。Jadi kalau kita muji orang misalnya, oh nih真棒, terus kita juga boleh merendah dengan bilang, oh 行行出状元, ya setiap bidang itu ada juaranya. Artinya di bidang yang kamu pilih pun sebenarnya kamu juaranya. Ya misalnya orang muji kita gitu ya, wah 你做得很好，没有啦，行行出状元. Ya setiap bidang ada apa yang pinternya gitu ya, 行行出状元. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Kayaknya, oh ya tadi sampai itu ya. Jadi Ibu Golegyo kalau ikut hari ini itu perbedaannya ya. Mereka punya padanan kata masing-masing. Oke, pertanyaan dari Nyoman Hartati. Lalu maaf tanya soal nomor 1, I hao, I-nya pakai nada 1 kah? Boleh pakai nada 4 nggak? Karena di belakangnya ketemu nada 4. Oh, oke. Sebentar. Kalau ini yang pernah dulu saya kasih ya. I hao. Oke, saya boleh hapus? Kelima. Kei hao. Boleh ya. Teman-teman masih ingat nggak perubahan nada untuk i? I kalau sendiri tunggal artinya nada 1. Benar nggak? Masih ingat nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia adalah nada 1 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau misalnya untuk baca urutan bilangan, I adalah nada 1. 3, dan seterusnya. Oke. Terus I tidak berubah nada ketika apa? Ayo teman-teman yang pernah ikut modul ini. Dia nggak berubah. Pertama urutan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dia tidak berubah karena apa? Oke, boleh nanti lihat modulnya lagi ya. Urutan misalnya contoh. Kita sering di dalam modul kita. Ti, I, ke. Ti, I, ke. Urutan sebenarnya. Walaupun dia dijepit kan, maksudnya walaupun kan ini laoshi ini ke kan ada 4 gitu loh. Ya, jadi ti, I, ke. Ti, I, ke gitu ya, urutan. Jadi patokannya urutan ya. Urutan itu dia tidak berubah nada. Oke. Terus lanjut. Tanggal itu dia juga tidak berubah nada. Misalnya I, Yue, I, Hao atau I, Ri ya. Tanggal 1 bulan 1 ya. I, Yue, I, Hao. Tanggal 1 bulan 1. Sehingga ini semua urutan dan tanggal, kalau ini tanggal ya. Tanggal 1 bulan 1. Tanggal 1 Januari maksudnya. Tanggal 1 Januari. Oke. Gini aja. Itu dia tidak berubah nada. Terus kapan berubah nada? Ya, kalau teman-teman masih pegang modulnya ya, saya ada pernah kasih ti ke ini tidak berubah, artinya lesson 1 urutan, lesson pertama, terus i yue i hao itu tidak berubah. Nah, dia berubah kapan? Kalau dia misalnya contoh gabung ke huruf yang lainnya ya, seperti misalnya eating. Ya. Nah, kalau ini ada ya, ini saya tulisnya di sini ya, biar nggak kepotong. Eating. Nah, kalau ini dia harus berubah karena tingnya nada 4, i berubah jadi nada 2 ya. Eating artinya pasti. Ya, teman-teman boleh lihat lagi. Ya, sisi Ibu Cindra ya, ketemu nada 4 berubah jadi nada 2 untuk ketentuan ini. Terus lalu kalau saya nggak berubah aja gitu loh, pusing gitu ya. Artinya berubah nggak? Nggak berubah sih. Misalnya, lalu saya baca eating.
gitu ya, i-nya nggak saya ubah lah, pusing gitu ya, mengingat peraturannya. Berubah nggak artinya? Nggak berubah sih, cuma orang merasa pengucapannya kurang tepat ya, harusnya eating. Nah, nada 2 dan 4. Ya, jadi dia ketemu yang kayak gini, maksudnya yang belakangnya bukan fungsinya sebagai urutan, bukan fungsinya sebagai tanggal bulan, itu dia harus berubah nada mengikuti yang belakangnya kayak tadi yang Ibu Cindra ketik, ketemu nada 4, i berubah jadi nada 2 ya, eating. Ya, itu contoh ya. Jadi penjelasan perubahan huruf i untuk nada i ya. Oke. Saya lanjut. Eating teman-teman tahu ya artinya pasti ya. 我一定把汉语学好. Saya pasti ya belajar bahasa Mandarin dengan baik ya. 我一定把汉语学好. Oke, 再来. Pertanyaan berikutnya. Oke, masih seputar nada ya. Ini dari Rudi. Untuk yang sering dipakai, 我,你,老师, 谢谢 ya. Nadanya benar. Berarti 老师 udah tahu nada berapa dan berapa ya. 老师 nada berapa dan berapa? Yang lainnya kacau katanya. Oke. Nah, teman-teman kasih saya satu PR yang besar gitu ya. Ya, 老师 谢谢 ya. 3 dan 1. Ini pada hafal. Karena sering banget ya tiap 上课 ngomong 老师nya berapa kali gitu ya. 老师, 老师, 老师. Jadi sehingga hafal ya. Oke, yang lainnya kacau, nggak apa-apa. Ini wajar. Ya, yang penting sih memang pertama pengucapannya masih benar. Seperti yang saya bilang, teman-teman usahakan baca dengan nada yang benar. Misalnya contoh, di i ke. Oke, di 4, i 1, ke 4 seperti itu. I yue, i hao. Oh, i 1, yue 4. I 1, hao 4 seperti itu. Mesti penggunaan pembacanya benar. Nah, ini satu PR yang sangat besar buat saya sehingga di hari Minggu teman-teman yang hari Minggu kan dapat PR ya dari saya ya. Nah, itu kalau misalnya memang teman-teman sempat dikerjakan dan dilatih terutama yang kotak-kotak 4 nada itu. Saya berencana itu bakal saya kasih terus supaya teman-teman latihan terus sih. Maksudnya saya akan kasih kan kemarin cuma 5 soal. Nanti akan 6, 7, 8 seterusnya sampai mungkin 100 ya. Mengikuti kosakata kita yang sesuai modul. Jadi teman-teman udah belajar, saya review lagi ulang dengan teman-teman latihan nada. Kalau yang hari Sabtu mungkin belum dapat soal PR-nya, nanti hari Sabtu saya share ya. Semoga itu membantu ya. Itu satu cara terakhir dari saya ya, maksudnya saya pikir kayaknya ini teman-teman saya pandu untuk latihan nada plus diaplikasikan ke kosakata yang ada. Tapi butuh teman-teman review ulang. Habis kerjaan PR kan biasanya bisa. Nah, nanti kalau bisa di-review ulang, diulang-ulang lagi bahan PR itu ya. Kayak catatan sebenarnya ya. Nah, tapi dijadikan PR ya. Oke, untuk nada, 我们一起加油, kita sama-sama berusaha, sama-sama semangat ya. Selagi teman-teman belajar ya memang pasti lupa ada kebingungan nggak apa-apa. Terus biar terbiasa nanti lama-lama bisa. Percaya sama saya. Memang nggak instan ya, butuh waktu. Nggak langsung instan sebulan langsung bisa gitu ya. Oke, lanjut. Saya lanjut sebentar. Pertanyaan berikutnya di hari Minggu ya. Oke, pertanyaan dari hari Minggu ada pertanyaan dari sebentar. Oke, ini bukan pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Charles ya. 老师 penulisan liao dalam 受不了 itu bukan le ya. Oke, ya. Kita bahas twins. Oke, yang ini oke, yang i oke ya. Saya hapus. 受不了. Ya, kalau teman-teman mulai mengenal huruf Mandarin pasti merasa oh ini bukannya le ya, kenapa baca liao gitu ya. Nah, kalau saya pernah bahas ya le sama liao, masih ingat nggak? Tapi saya lupa di sesi yang mana. Nah, kalau yang teman-teman hafal boleh kasih inputan di sini, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa review ke situ ya. 受不了. Di sini udah pasti, misalnya nih contoh nggak ada hanyu pinyin, teman-teman perlu baca liao. Kenapa? Karena udah pasti nggak mungkin 受不了, nggak ada cara baca yang begitu gitu ya. Nah, jadi 受不了
Ya, di mana dia kalau ada pu di depannya gitu ya, kalau teman-teman mau bikin ketentuan ya boleh juga ya, shou pu le. Kan nggak ada shou pu le, adanya shou pu liao. Nah, kalau dia di depannya ada pu, pasti baca liao, shou pu liao. Terus ada liao jie dan sebagainya ya, mungkin saya nggak jelasin ulang. Jadi ini adalah toyin zi. Kalau misalnya wo lai le, ya udah otomatis baca le ya, wo lai le. Nah, kalau di sini walaupun misalnya nggak ada hanyu pinyin, akan baca le. 我来了. Nah, kalau ini 受不了, dia udah satu frase. Kalau patokannya ya, oke, teman-teman ketemu pu, oh berarti ini pasti baca liao ya. 去不了, mungkin ya. Misalnya contoh ketemu huruf Mandarin begini kalimatnya, 去不了. Maka ini otomatis pasti bacanya 去不了. Nggak bisa pergi ya, tidak bisa pergi. Kalau tadi 受不了 tidak tahan kan? Tidak bisa pergi karena hujan atau karena ada halangan, tidak bisa pergi. Oke, 再lanjut ya. Ya, jadi liao sama le. Ya, kemarin di sesi sebelumnya saya udah pernah jelasin juga. Ini adalah tuoyinzi, jadi huruf yang punya cara baca yang berbeda ketika konteksnya berbeda. Oke, saya lanjut lagi. Pertanyaan dari Wiryani. Oh, shao baca nada 4 ya. Oke, ini yang kita bahas kemarin di puisi ya. Oke. Ini saya boleh hapus karena konteksnya berbeda biar lebih enak. 我可以删掉吗? Saya boleh hapus? Ya, sambil tunggu teman-teman hapus, saya lihat dulu ada chattingan apa. Oh, 我来了 gitu ya, 我来了. Oke, Lin Pei, ini 我来了 itu mungkin lebih ke terpengaruh sama bahasa Hokkien ya. Kayak saya bilang, mama papa saya bilang bacanya le, kadang-kadang bacanya liao gitu ya. Tapi kalau 我来了 itu baru yang tepatnya. Oke, 可以，好的。受不了 artinya tidak tahan ya, 受不了 tidak tahan. Ini yang di modulnya kita. Oke, berarti nggak ada lagi ya. Oke. 忘不了 ya tidak bisa melupakan ya, 忘不了. Masih banyak sebenarnya. 忘不了 karena dia depannya pu, ya udah pasti nggak mungkin 忘不了 gitu ya, pasti 忘不了. 忘不了 artinya tidak bisa melupakan ya. 忘 jadi 不了 itu ini tidak bisa kan 去 pergi. Nah, 忘 ini lupa. Jadi 忘不了 berarti tidak bisa melupakan ya. 我忘不了他, tidak bisa melupakan dia. Oke ya, silakan di screenshot. Oke, yang atas ada iya. Bentar, saya nanti bahas kalau memang ada waktu. Oke, saya hapus dulu. Tadi pertanyaan Wiryani. Oh, oke. Coba. Ini ya. Kalau yang kita tahu huruf ini bacanya shao, artinya sedikit ya. 多少钱的少, benar nggak? Masih ingat nggak? Sedikit. Nah, tapi kalau dia dibaca nada 4, shao artinya muda. Teman-teman suka nonton film? Ya, hurufnya sama, cuma bunyi nadanya berbeda, artinya berbeda. Teman-teman suka nonton ini pasti tahu, ya. Ini Lin. Maka ini bacanya yang mana? Yang 3 atau yang 4? Iya, yang 4. Shaolin, 对. Shaolin tahu? Tahu ya, kalau suka nonton pasti tahu. Shaolin ya. Shao nada 4. Shaolin. Jadi kalau nanti misalnya udah nggak ada Hanyu Pinyin, maka teman-teman ketemu dua huruf ini. Oh, ini masih baca Shao nada 4 ya. Shaolin. Ya. Oke. Shaolin ya. Oke. Shao Nainai, Shao Nainai 也是这个 Shao. Shao Nainai artinya nyonya muda ya. Shao Nainai biasanya kan di atasnya ada mertuanya. Terus tuan mudanya punya istri. Nah, punya istri ini kita panggilnya Shao Nainai. Ini juga film-film zaman dulu ya, Shao Nainai. Oke. Shao Nainai. Shao-nya Shao nada 4 artinya muda ya.
sama nggak dengan nianqing ya, kemarin saya ada bahas bahwa shao, kayak di puisinya modul kita, 劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时. Nah, 少年itu artinya muda ya. Dia sama dengan nianqing sama, cuman penggunaannya adalah lebih seringnya nianqing gitu ya. Misal, 我妈妈还很年轻, artinya mama saya masih sangat muda. Nggak bisa bilang 我妈妈还很少, yang ini. 不可以ya, nggak boleh ya. Jadi misalnya, 少 dia harus butuh pasangan gitu maksudnya. Shaolin, peserta-peserta Shaolin rata-rata anak-anak bahkan orang-orang muda, itu namanya Shaolin gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bilang kata sifat yang dia berdiri sendiri seperti pertanyaan tadi siapa, Michelle ya? Bentar, saya lihat ya. Ya, Michelle ya. Nianqing, kita harus pakai nianqing seperti tadi saya contohin. Saya tulis di mana ya? Oke, di sini aja ya. 他还很年轻，年轻 ya, semoga cukup. Wah, cukup ya. 他还很年轻. 轻 di bawah ya, teman-teman ya. 年轻 artinya muda. Jadi ini muda. Boleh nggak, Laoshi saya ganti 他还很少, 不可以. Nggak bisa ya. Jadi penggunaannya kalau teman-teman lihat berarti kesimpulannya nianqing ini dia bisa berdiri sendiri sebagai kata sifat artinya muda. Panjang hai hen nianqing misalnya ya. Ketua kelas kita masih sangat muda misalnya contoh nianqing. Oke, tapi kalau shao dipakai di apa? Nah, dia ada punya frasenya shaolin. Shaolin artinya Shaolin gitu ya. Terus dipakai lagi misalnya oh ya, 英雄出少年, benar nggak? Ada satu film ya, ini tadi Pak Sigit juga ada chat ya, Pak Sigit chat ya, kayaknya Pak Sigit suka nonton ya. 英雄出少年 ini kalau nggak salah saya adalah satu film ya di zaman udah zaman dulu gitu, terus isinya adalah pendekar-pendekar yang pakaian bajunya baju zaman dulu ya. 英雄出少年 artinya apa? Pahlawan-pahlawan itu munculnya dari orang-orang muda. Kenapa? Mungkin orang-orang muda lebih berani, nyalinya lebih besar, seperti itu ya. 英雄出少年, 英雄itu pendekar, hero, pahlawan ya. 出少年 artinya keluarnya dari orang-orang yang muda. Nah, itu frase, satu istilah. Sampai di sini oke, untuk nianqing sama shao nian, shao, nada 4. Oke ya. Pemuda masih ganteng-ganteng, ya Pak. Ya, sehingga bisa jadi pahlawan ya. 英雄出少年, teman-teman boleh browsing, itu film lama ya, filmnya papa mama saya nonton ya. Tapi maksudnya masih terkenal kalau orang-orang yang suka silat, film-film silat itu masih terkenal ya. 英雄出少年. Oke, sambil saya lihat pertanyaan dari teman-teman, ada yang di chattingan. Ibu Lani ya. 行行出状元的行是吗？ 行行出状元的行是第二声，对，sama dengan 银行的行 ibu ya. 行行 nada 2, 行行出状元, 行行nya nada 2, 出 1, 状 4, 元 2, 行行出状元. Oke. Saya coba scroll ke atas ya. Oke, tadi ada I ya. Pertanyaan dari Vivi. Laoshi, kalau I-nya di tengah seperti teng i teng, apakah jadi tanpa nada? Betul. Kalau yang dijepit di tengah, kayak I sama pu, itu rata-rata dia berubah jadi nada 5. Tadi ada cha pu tuo, punya jadi nada 5. Jadi kalau I sama pu, ya, ini juga saya baca dari artikel teman-teman ya. Mereka dijepit di tengah kan maksudnya. Misalnya teng i teng, ya sebentar saya tulis biar teman-teman bisa kebayang. Nah, misalnya contoh ketemu frasenya gini. Nah, I, terus ada teng.
等一等. Nah, kalau yang kayak gini, dijepit tuh maksudnya gini loh. Ini ada huruf, terus dia dijepit dan diulang kan, teng i teng. Maka i-nya nada 5, netral ya. Sebenarnya netralnya itu karena dia nggak mau terlalu nekanin i-nya, karena i-nya cuman kata bantu doang, tidak ada arti yang gimana-gimana. Teng i teng artinya tunggu sebentar. Sama dengan teng i xia. Nah, teng i xia. Nah, kalau ini teng i teng. Nah, makanya i-nya netral. Nah, kalau teng i xia de I itu gimana? Sebentar. Teng i xia. Teng i xia. Kalau teman-teman ini I-nya berarti nada berapa kalau untuk teng i xia? Boleh dibantu cek. Xia nada 4. Berarti I-nya nada? Ya, coba saya lihat settingan teng i xia. Ya, ini review. Ya, xie ya. Ada Michelle, Yunita, Xiaofang. Iya, nada 2. Teng i xia, xie. Nah, kalau ini karena bukan dijepit dengan huruf yang sama, maksud saya ya, nada 2. Teng-teng boleh Ibu tanpa i ya, Ibu Lili boleh. Teng-teng, jadi cuma teng sama teng boleh. Sinonim, artinya sama. Teng i teng, teng-teng, teng i xia. Teman-teman bebas menggunakannya karena sinonim, tinggal pakai yang sesuai teman-teman yang nyaman aja. Oke. Kayaknya tadi saya ada utang satu ke atas ya, di pertanyaan Ibu Sri. Perbedaan Zhongwen sama Hanyu, cuma ya, nggak apa-apa ya. Untuk menutup pertanyaan hari ini, saya rasa nggak ada ya. Saya coba scroll. Ya, udah semua. Nah, perbedaan Zhongwen sama Hanyu, ada yang mau bantu jawab? Mungkin sekalian teman-teman latihan. Masih ingat nggak penjelasan saya dulu? Yang di awal-awal kan teman-teman sering tanya tuh, Laoshi beda Zhongwen sama Hanyu apa ya? Ya, betul. Zhongwen adalah mencakup semua bahasa tulisan, bahasa ngomong. Kalau Hanyu itu adalah bahasa yang kita omongin. Misalnya, 你会说汉语吗? Terus Laoshi kalau misalnya saya bilang, 你会说中文吗? Boleh nggak? Boleh. Perbedaan yang paling utama adalah kalau nama itu apa? Ayo, nama bahasa Mandarinnya apa? Perbedaan yang paling utama ya. Kalau yang sama saya nggak bahas, jadi teman-teman boleh pakai untuk menggantikan. Perbedaan yang paling utama, ya sambil saya hapus. Nama mingzi, tuh. Nah, hampir saya tidak pernah dengar orang bilang Hanyu mingzi, adanya Zhongwen mingzi, tuh. Karena mingzi nama itu dituliskan. Nah, jadi mungkin boleh ingat patokannya begitu, sehingga teman-teman bisa jelasin orang, oh bedanya di situ sih. Tapi kalau misalnya sehari-hari, misalnya kita bilang, kamu bisa ngomong bahasa Mandarin nggak? Ya udah, mau pakai Zhongwen, mau pakai Hanyu, itu bebas, nggak masalah ya. Nah, cuman untuk Zhongwen mingzi harus pakai Zhongwen, nggak bisa, bukan nggak bisa ya, cuman jarang orang pakai Hanyu mingzi, 没有. Nah, 用上中文名字. Sebentar. Jadi teman-teman hafal yang praktisnya aja. Oh, adanya Zhongwen Ming Zi. Bahkan misalnya di identity card atau apa yang teman-teman diminta ngisi. Oh, misalnya gini, saya pernah dapat formulir bentuk bahasa Mandarin ya untuk visa gitu ya. Nah, dia akan nanya Mingzi terus Zhongwen Mingzi kalau teman-teman punya yang namanya nama Mandarin. Jadi di dalam formulir itu dia ada istilah Zhongwen Mingzi, artinya nama dalam bahasa Mandarin. 没有说汉语名字 seperti itu ya. Ini penjelasan dari saya untuk menutup pertanyaan yang dari Ibu Sri ya tentang perbedaan Zhongwen sama Hanyu. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau ngomong secara umum, Zhongwen sama Hanyu sebenarnya sama aja ya. Oke, cuma bedanya dia ada frase-frase tertentu. Oke, Hanyu untuk belajar Mandarin sebutan di luar Zhongguo. Ya, betul. Untuk kita orang-orang luar yang bukan orang asli China, kita juga bilangnya Hanyu. 对，学中文、学汉语都是一样啊。好，saya rasa pertanyaan sudah selesai ya. 谢谢同学们今天的参与 ，Thank you teman-teman untuk partisipasinya hari ini. 祝大家健康，我们星期六、星期天见。记得要做功课呀，jangan lupa untuk PR-nya ya. 好，大家一起加油，拜拜，谢谢班长，谢谢。谢谢老师，老师再见。再见。老师再见。再见，老师，再见，老师，再见，老师，谢谢老师，谢谢老师，再见，谢谢老师，再见，班长，老师，再见。